Kali ini yang akan kita bahas adalah pengertian pengawasan, tipe pengawasan, dan tahap proses pengawasan pendidikan. Pembahasan yang pertama yakni pengertian pengawasan. Kita mengambil dari teori yang dinyatakan oleh Mandy Premax yang berpendapat bahwa controlling is the process of comparing actual performance with standards and taking any necessary corrective actions. Pendapat ini menegaskan bahwa pengawasan adalah proses membandingkan kinerja aktual dengan standar dan keperluan memperbaiki tindakan dalam pelaksanaan tugas. Untuk itu diperlukan pengawasan atau control dalam manajer. Adapun pendapat lain yang dinyatakan oleh Sutisna yang berpendapat pengawasan adalah proses dengan mana administrasi melihat apakah yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Nah, dari kedua pendapat yang berbeda dapat disimpulkan bahwa pengawasan atau controlling yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpanan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Adapun tipe pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahuluan, yang kedua, pengawasan bersamaan, dan yang ketiga, pengawasan umpan balik. Pengawasan pendahuluan atau feed-forward control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan bersamaan. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau concurrent control. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya tidak. Penyaringan kontrol atau screening control atau berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan tersebut terjadi. Yang selanjutnya ada pengawasan umpan balik. Pengawasan umpan balik atau feedback control dikenal juga sebagai past action control, yang mana mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini bersifat historis. Pengukuran dilakukan setelah kegiatan itu terjadi. Perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Mengingat perencanaan merupakan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi. Yang pertama, tujuan supervisi. Yang kedua, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan. Yang ketiga, bagaimana metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang keempat, siapa yang dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, waktu pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama, pengumpulan data, di mana supervisor harus mendapatkan data dan juga dikumpulkan. Yang kedua, penilaian. Seorang supervisor harus memiliki penilaian terhadap pendidikan tersebut. Yang ketiga, deteksi kelemahan, di mana supervisor harus dapat mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, memperbaiki kelemahan, di mana seorang supervisor harus dapat memperbaiki dalam kelemahan-kelemahan yang sudah dideteksi dalam pendidikan tersebut.
Yang kelima, terdapat bimbingan dan juga pengembangan.